Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SmartGate kelas IoT A. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proyek kami dengan judul SmartGate. Sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ivan Arif Adrian, NPM 22150611057. Nama saya Haikal Givari, NPM 22150611093. Izin perkenalan diri, nama saya Andika Maulidin Pratama dengan NPM 22150611065. Saya Ramolana, NPM 22550610002. Latar belakang kami membuat proyek ini adalah karena perkembangan IoT yang setiap tahun semakin berkembang menjadi lebih baik dan lebih simpel, dan perkembangan IoT ini semakin merambah pada industri-industri seperti industri rumah tangga dan industri peternakan, pertanian, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kami menciptakan sebuah sistem yang dimana ini berbasis smart home, yang dimana sistem gate otomatis dengan menggunakan RFID sebagai sensor utama yang akan kami gunakan. Nah, dengan menggunakan sensor RFID, kami menciptakan sebuah sistem yang dimana sebuah gate itu akan dibuka atau ditutup secara otomatis melalui tap kartu dengan menggunakan RFID. Nah, yang dimana dan juga menggunakan sensor ultrasonik untuk melakukan penutupan otomatis ketika sudah tidak ada mobil di dalam jangkauan tertentu, mobil atau kendaraan dalam jangkauan tertentu. Maka dari itu kami menciptakan sebuah sistem smart gate pada proyek kali ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan logic untuk proyek kali ini. Jadi di sini bisa dilihat di sini bahwa kita di sini melakukan definisi untuk di Blink, yaitu ID, nama, dan tokennya. Lalu juga melakukan include pustaka atau library yang dibutuhkan seperti SPI untuk serial komunikasi, MFRC untuk RFID-nya, servo untuk servo, dan Blink Simple ini untuk pustaka Blink untuk Node MCU SP8266. Ini untuk WiFi credential untuk di Blink. Lalu ini ada setup untuk RFID ya, yang dimana terdiri dari dua, yaitu untuk reset pin dan SS pin. Untuk ultrasonic kita membutuhkan trigger pin dan echo pin. Untuk buzzer pin satu saja ya, buzzer pin, dan servo juga satu saja servo pin. Lalu kita juga definisikan beberapa variabel di sini, seperti valid card yang berisi kartu-kartu mana saja yang bisa valid di project ini di RFID nanti. Lalu ada number of valid card, lalu juga ada counters untuk number valid card. Lalu ada object check start, ini start time for ultrasonic detection. Lalu ada servo open, ini untuk mendeteksi apakah servo akan terbuka. Lalu ini last beep time, ini untuk buzzernya ya, timer untuk buzzer, dan juga ini berapa kali buzzernya akan berbunyi, beep count gitu. Lalu juga di sini baru ada void setup di sini. Kalau kita ingin melihat memonitor, ini kita mengeluarkan 9600 untuk baud rate-nya. Lalu juga ini untuk inisialisasi WiFi dan Blink, dan ini untuk RFID inisialisasi RFID, ini inisialisasi ultrasonic dengan pin-pin yang sebelumnya. Buzzer juga, di sini juga ada inisialisasi untuk buzzer dan inisialisasi untuk servo. Dengan ya awalnya dia awali dengan 0 derajat ya untuk di servonya. Lalu ada perkataan menunggu, ini untuk melihat apakah bisa atau enggak ya. Lalu masuk ke void loop-nya untuk perulangannya. Di sini blink.run. Nah, ini untuk di blink-nya nanti akan dijelaskan nanti. Lalu ini ada RFID handling-nya. Ini pertama kita string card ID, kita ambil get card ID. Apa itu get card ID di sini? Get card ID ini digunakan untuk melihat apakah si kartu yang terdeteksi apakah valid atau tidak gitu. Oke, di sini nanti akan dilihat string statusnya apakah valid atau tidak. Kalau valid masuk, kalau tidak valid kalau masuk
Kalau misalnya ini genap itu keluar, kalau ganjil itu masuk nanti di counter card indexnya gitu. Lalu ini untuk kartu valid, di sini kalau kartu valid nanti akan dikirimkan ke kirim data ke Blink nanti ya menggunakan virtual pin seperti ini. Lalu juga ada eventnya juga untuk di Blink, lalu ada buzzer. Ini kalau valid nanti masuk ya, dia akan berbunyi buzzernya sebanyak 1 kali sepanjang 1 detik gitu. Ini juga maka akan terbuka untuk pintu gerbangnya menggunakan servo sebanyak 180 derajat gitu selama 3 detik. Dan juga kita di sini setelah 3 detik nanti akan mendeteksi apakah objeknya atau mobil atau kendaraan itu masih ada atau tidak di dalam situ. Kalau masih ada, itu nanti akan tetap terbuka sampai nanti dia tidak ada terdeteksi benda objek lagi, maka akan tertutup. Nah, ini untuk jika kartu tidak valid ya. Kalau kartu tidak valid nanti akan menuliskan invalid dan ini akan patternnya yaitu buzzer akan berbunyi sebanyak 5 kali. Lalu ini akan stop komunikasi RFID akan stop. Ini untuk ultrasonic handlingnya di sini tidak ada benda terdeteksi. Servo kembali ke posisi tertutup. Nah, ini untuk mendeteksi apakah ultrasonic akan mendeteksi apakah ultrasonic mendeteksi suatu benda atau tidak ya. Ini kalau tidak ada maka dia akan menutup, dan kalau masih ada nanti dia akan servo tetap terbuka. Ini invalid card buzzer. Ini invalid card buzzer itu untuk ini untuk definisi bagaimana kalau nanti buzzernya telah tidak terdeteksi, kartunya tidak terdeteksi untuk buzzernya gitu. Ya, ini 5 bips, 5 kali 5 kali bunyi, lalu buzzernya akan off gitu. Get card ID ini tadi udah. Ini is object detected. Ini untuk ultrasonicnya. Jadi ini bagaimana si ultrasonik bekerja. Di sini akan trigger untuk sensor ultrasonik. Nah, nanti karena ultrasonik menggunakan cara kerja gelombang suara, jadi dia ada perhitungannya di sini. Dan jadi ini perhitungannya nanti akan menghitung jarak. Sehingga nanti akan terhitung jarak. Nanti kalau jaraknya dengan suatu objek lebih kecil dari 10 cm, maka dia nanti akan tetap terbuka. Sehingga sampai nanti jika jaraknya objeknya menjauh sehingga tidak ada lagi yang menghalangi si ultrasonik, nanti baru dia akan tertutup untuk servonya. Mungkin begitu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini kita mengimplementasikannya pada rumah. Di sini ada miniatur rumahnya. Lalu untuk gate-nya kita menggunakan motor servo yang kita extend menggunakan kardus juga. Lalu di sini ada RFID-nya untuk kita tap. Nah, terus di dalamnya terdapat ultrasonic dan buzzer, dan juga tentu saja ada not MCU-nya. Di sini peletakan RFID di sebelah kanan berfungsi agar saat mobil masuk kan supirnya sebelah kanan, jadi ngetapnya pas di sebelah kanan. Lalu di sini ultrasoniknya pas di setelah dari gerbangnya supaya jika kendaraan masuk itu terdeteksi apakah sudah masuk atau belum. Jika kendaraan masih stay dan masih terdeteksi, maka gerbang tidak akan tertutup sehingga mencegah kendaraan itu untuk terkena oleh palang tersebut. Oke, baik. Jadi sekarang kita lanjut ke cara kerjanya. Jadi di sini kita terdapat 2 kartu RFID yang valid. Sini bisa kita scan. Maka di sini mobilnya akan lewati ini. Dan jika ultrasonic ini tidak mendeteksi benda apapun lagi dalam jarak kurang dari 10 cm, maka gerbang akan kembali tertutup.
Kemudian jika kita menggunakan pin ini juga valid. Nah, gerbang akan tetap terbuka selama di sini di bagian ultrasonic ini terdeteksi ada objek, misal seperti ini. Lalu di bagian ini kita tutup. Maka servo ini akan terus terbuka. Sedangkan ketika dilepas, dia akan kembali menutup. Itu terjadi ketika kartu ini valid, baik dia masuk melalui dalam ini atau melalui luar. Oke, kita lanjut ke jika kartunya tidak valid. Saya di sini menggunakan HP saya sebagai NFC-nya. Maka buzzer akan menyala 3 kali dengan pola itu dan servonya akan tetap tertutup. Selain itu, di sini kami sudah mengintegrasikan dengan Blink. Jadi ketika terdapat kartu invalid atau terdapat kartu masuk atau keluar, itu di sini akan ditampilkan. Akan terlihat juga timestamp-nya, di mana misal yang barusan itu adalah 11.23 kartu invalid dan ID-nya itu akan terekam oleh log dari Blink. Ini merupakan sudut pandang dari Blink HP. Kita bisa cek notif di sini. Sedangkan dari laptop, pada Arduino-nya tadi kita bisa melihat di sini ada historinya juga. Kemudian dari Blink-nya sendiri itu akan terlihat status terakhir kartu yang kita tap. Kecuali kartu invalid. Jadi di sini yang ditampilkan hanya kartu yang valid saja. Jadi terakhir kali di sini ID card ini dengan 43C8BB2C ini keluar. Kemudian kita juga bisa melihat lognya melalui web. Jadi di sini waktu itu di setting agar warning jika itu kartunya invalid dan dia akan memberikan info jika kartunya valid. Itu diterapkan berdasarkan logika pada data stream yang terdapat di Blink. Jadi di bagian events ini terdapat 2 notifikasi kartu masuk atau keluar dengan kode ini, kartu invalid dengan kode ini itu telah kita terapkan tadi di kode Arduino-nya yang telah dijelaskan oleh Haikal. Oke, selanjutnya itu di bagian data stream kita menarik data ID card, kemudian data status, baik itu dia masuk atau keluar dan log historinya. Sehingga nanti pada webnya itu akan ditampilkan seperti ini. Jika kita cobakan lagi, maka di sini akan terlihat status ID ini masuk. Jika kita tap lagi, di sini statusnya akan keluar. Begitu saja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.